Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Apriani Febrianti dari kelas 1B absen 1. Saya akan menjelaskan analisis kasus. Yang pertama adalah kasus pertama. Peristiwa pertama, kita diminta untuk menginputkan bilangan positif dari user ke variabel M. Lalu kita memeriksa apakah nilai N lebih dari atau sama dengan 0. Jika iya, maka program akan mencetak. Lalu, baris 4 sampai 12 melakukan perulangan sebanyak N kali. Baris ke-7 menginisialisasi variabel faktorial sebagai hasil kali semua bilangan bulat positif dari 1 hingga N. Jadi selanjutnya itu kita melakukan perulangan sebanyak I kali. Jadi selanjutnya kita menghitung faktorial dari N. Jadi selanjutnya kita menambahkan bilangan J ke variabel output. Jadi selanjutnya itu jika J sama dengan I, maka variabel output hanya akan berisi bilangan J. Untuk contoh errornya adalah sebagai berikut. Contohnya kita masukkan angka 5, maka output yang keluar adalah ini. Dan selanjutnya untuk kasus yang kedua yaitu variabel N dideklarasi sebagai integer. Fungsi input digunakan untuk meminta input dari pengguna. Inputan tersebut akan disimpan ke dalam variabel N. Perulangan if digunakan untuk memeriksa apakah inputan valid atau tidak. Jika inputan kurang dari 0, maka program akan mencetak pesan yaitu input tidak valid, harus bulat positif. Jika valid, N lebih dari 0, program mencetak pola segitiga dengan angka-angka. Pola terdiri dari dua bagian atas dan bagian bawah. Masing-masing bagian dihasilkan menggunakan loop for. Bagian atas pola mencetak angka-angka dari 1 hingga N dan kemudian kembali ke 1. Ini dicapai dengan dua loop for. Loop pertama mencetak angka dari 1 hingga K, dan loop kedua mencetak angka dari K1 hingga 1. Setiap baris selesai dengan mencetak baris baru. Bagian bawah pola mirip dengan bagian atas, tetapi mencetak pola dari N1 hingga 1. Hasilnya adalah pola segitiga yang terdiri dari angka-angka sesuai dengan nilai N yang dimasukkan pengguna. Program ini adalah contoh penggunaan loop bersarang untuk mencetak pola dan juga menunjukkan cara memvalidasi input pengguna sebelum menjalankan program utama. Lalu selanjutnya untuk program ketiga yaitu program Python yang meminta pengguna untuk memasukkan panjang sisi segitiga yaitu X, Y, dan Z, dan kemudian menentukan jenis segitiga berdasarkan panjang sisi-sisinya program ini. Jadi kita disuruh untuk menginputkan nilai
dengan tipe integer ke dalam variabel x, y, dan z. Untuk fungsi if ini adalah x harus lebih sama dengan 0, y harus lebih dari sama dengan 0, z harus lebih dari sama dengan 0. Jika x, y, dan z di bawah 0 atau bernilai min, maka akan memberikan pesan input tidak valid, harus bilangan positif. Jika input dan benar, maka kita akan memeriksa jenis ketiga berdasarkan panjang sisi. Jika semua sisi memiliki panjang sama, x sama dengan y sama dengan z, maka segitiga disebut segitiga sama sisi. Jika dua sisi memiliki panjang sama, x sama dengan y atau x sama dengan z atau y sama dengan z, maka segitiga disebut segitiga sama kaki. Jika tidak ada sisi yang memiliki panjang yang sama, maka segitiga disebut segitiga sembarang. Program ini mencetak hasil berdasarkan jenis segitiga yang telah ditentukan. Sebagai contoh, jika pengguna memasukkan panjang sisi yang berbeda, kita akan memasukkan panjang sisi yang berbeda 4, 6, dan 8. Maka program akan mencetak segitiga sembarang. Program ini adalah contoh sederhana dari bagaimana Anda menggunakan kondisional if-elif-else untuk mengambil keputusan berdasarkan input pengguna dan jenis segitiga yang terbentuk dari panjang sisi-sisinya. Dan selanjutnya, untuk kasus yang keempat, program Python yang meminta pengguna untuk memasukkan jumlah bilangan yang ingin diperiksa. Jadi kita akan memasukkan atau menginputkan dalam bentuk integer ke variabel n, dan kemudian memeriksa apakah setiap bilangan yang dimasukkan oleh pengguna adalah bilangan genap atau ganjil. Program menggunakan input untuk meminta pengguna untuk memasukkan jumlah bilangan yang ingin diperiksa. Jadi kita memasukkannya ke n. Nilai ini dikonversi menjadi integer dan disimpan dalam variabel n. Program kemudian memeriksa apakah nilai n yang dimasukkan valid atau tidak. Jika n kurang dari 0, maka mencetak pesan input tidak valid, harus bilangan positif. Jika n valid, yaitu lebih dari 0, program menggunakan loop for untuk iterasi dari 1 hingga n. Dalam setiap iterasi, program meminta pengguna untuk memasukkan sebuah bilangan dengan menggunakan input. Bilangan ini disimpan dalam variabel x. Program memeriksa apakah bilangan x adalah bilangan genap atau ganjil. Ini dilakukan dengan memeriksa sisa bagian x dengan 2x bagi 2. Jika sisa pembagian adalah 0, maka x adalah bilangan bulat. Maaf,
maka X adalah bilangan genap. Jika sisa bagian bukan 0, maka X adalah bilangan ganjil. Hasil dari pengecekan jenis bilangan X adalah genap atau ganjil, dicetak ke layar bersama dengan bilangan itu sendiri. Sebagai contoh, jika pengguna memasukkan jumlah bilangan N adalah 4 dan memasukkan bilangan ke satu adalah 7, kedua akan langsung muncul 7 adalah bilangan ganjil, dan bilangan kedua adalah 10, maka akan langsung muncul 10 adalah bilangan genap, dan masukkan bilangan ketiga itu 5, maka akan langsung 5 adalah bilangan ganjil. Masukkan bilangan keempat yaitu 14, maka akan 14 adalah bilangan genap. Banyak percobaan itu sebanyak kalian memasukkan jumlah bilangan yang ingin dicetak. Untuk selanjutnya yaitu kasus kelima, program ini adalah program Python yang melakukan konversi antara angka dan teks. Berdasarkan sejumlah aturan, program ini dapat menerima input dari pengguna dalam bentuk angka atau teks, dan kemudian mencetak hasil konversi sesuai dengan aturan yang telah ditentukan. Berikut adalah penjelasan programnya. Yang pertama, angka ke teks adalah kamus yang menghubungkan angka dengan teks yang sesuai. Misalkan 1 terhubung dengan 1, 2 terhubung dengan 2, dan seterusnya. Ini digunakan untuk mengonversi angka menjadi teks. Dalam loop pertama, program menangani angka dari 12 hingga 19. Angka-angka ini diatur dalam bahasa Indonesia sebagai bentuk belas. Caranya yaitu angka ke teks ini adalah I dikurangi 10 ditambah belas. Dan dalam loop kedua, program menangani angka dari 20 hingga 99. Angka-angka ini diatur dalam bahasa Indonesia sebagai puluhan. Caranya yaitu I dibagi bilangan belas 10. Hasilnya ditambah dengan puluh. Kamus angka ke teks juga memiliki entry untuk 100 yang disetel ke 100. Teks ke angka adalah kamus lain yang melakukan kebalikan dari angka ke teks. Ini menghubungkan teks dengan angka yang sesuai. Program mulai dengan menerima input dari pengguna menggunakan input yang disimpan dalam variabel inputan. Program kemudian memeriksa apakah inputan adalah angka atau teks. Jika inputan adalah angka, diperiksa dengan digit, maka program memeriksa apakah angka tersebut adalah kamus angka ke teks. Jika ada, program mencetak teks yang sesuai. Jika tidak, program mencetak angka tidak ditemukan. Jika inputan teks, maka program mengkonversi teks tersebut menjadi huruf kecil dan memeriksa apakah teks tersebut ada dalam kamus teks ke angka.
jika ada program mencetak angka yang sesuai. Jika tidak, program mencetak teks tidak ditemukan. Sebagai contoh yaitu kita masukkan angka atau teks yaitu 20, maka akan mencetak 20. Kita coba lagi teks yaitu 5, 20, maka akan mencetak angka. Untuk kasus selanjutnya yaitu kasus 6. Program ini adalah program Python yang digunakan untuk menghitung total harga sepatu berdasarkan jenis, tipe X, Y, dan Z, dan jumlah sepatu yang akan dibeli. Program ini juga memberikan diskon berdasarkan jumlah pembelian tertentu. Berikut adalah penjelasan programnya. Harga sepatu adalah kamus yang menginisialisasi harga sepatu untuk setiap tipe X, Y, dan Z. Harga-harga ini diatur dalam kamus untuk tipe sepatu yang berbeda. Program menggunakan input untuk meminta pengguna memasukkan jumlah sepatu yang akan dibeli untuk setiap tipe X, Y, Z. Nilai-nilai ini dikonversi menjadi integer dan disimpan dalam variabel jumlah X, jumlah Y, dan jumlah Z. Program ini memberikan diskon berdasarkan jumlah pembelian tertentu. Jika jumlah X lebih dari 150, maka harga sepatu tipe X diubah menjadi 90.000. Dan jika jumlah X lebih dari 100, maka harga menjadi 100.000. Dan juga diskon untuk sepatu Y. Jika jumlah Y lebih dari 150, maka akan mendapatkan diskon harga menjadi 115.000. Dan jika jumlah Y lebih dari 100, maka harga menjadi 125.000. Dan diskon untuk sepatu Z, jika jumlah Z lebih dari 150.000, maka harga sepatu akan menjadi 150.000. Dan jika jumlah Z lebih dari 100, maka harga sepatu menjadi 160.000. Program menghitung total harga dengan mengalikan jumlah sepatu itu dengan jumlah X dikali harga sepatu ditambah jumlah Y dikali harga sepatu ditambah jumlah Z dikali harga sepatu. Hasil total harga dicetak ke layar menggunakan penyataan piring. Dalam penyataan piring format string digunakan untuk menggabungkan total harga ke jumlah akhir. Hasil mencetak total harga dengan format RP total harga. Program ini memungkinkan pengguna untuk menghitung total harga berdasarkan jenis dan jumlah sepatu yang akan dibeli, serta memberikan diskon berdasarkan aturan yang telah ditetapkan untuk setiap tipe sepatu. Untuk selanjutnya, kasus ke-7 adalah
program yang dimana memungkinkan pengguna untuk menghitung total harga barang, baju, atau celana. Setelah diberikan diskon berdasarkan aturan tertentu, program ini terus berjalan sampai pengguna memutuskan untuk keluar. Berikut adalah penjelasan programnya. Yang pertama, kita diminta untuk menginputkan nama dan juga email. Di dalam variabel produk terdapat harga dan stok baju dan harga dan stok celana. Program berada dalam loop while true, yang berarti program akan terus berjalan sampai ada suatu kondisi yang menghentikan loop. Program meminta kita untuk menginputkan jenis produk apa yang akan dibeli ke dalam variabel beli produk. Lalu kita diminta untuk menginputkan jumlah barang yang akan dibeli ke dalam variabel jumlah beli. Jika pembeli melebihi stok, maka akan mencetak maaf, stok tidak cukup. Lalu untuk harga dalam variabel harga produk, yaitu produk beli produk, yaitu harganya dikali dengan jumlah beli. If yang pertama, jika membeli baju akan dieksekusi oleh if yang pertama, jika harga produk melebihi 100.000, maka akan mendapatkan diskon sebesar 20%. Dan lalu alif, jika membeli produk celana, if pertama, jika harga produk lebih dari 130.000, maka akan mendapatkan diskon sebesar 10%. Untuk bagian pembayaran dan uang kembalian, kita diminta untuk menginput atau memasukkan uang yang dibeli ke dalam variabel bayar. Jika bayar kurang dari harga produk, maka akan dieksekusi oleh if dan mencetak pesan uang yang Anda bayar kurang. Jika bayar lebih dari harga produk, maka akan dieksekusi oleh else. Dalam variabel kembalian, memasukkan bayar, banyaknya uang yang akan dibayar, dan dikurangi harga produk, jumlah harga produk yang sudah dibeli. Maka akan mencetak pesan uang kembalian Anda adalah FP kembalian. Lalu program kemudian meminta pengguna apakah ingin kembali ke menu pilihan atau keluar dari program.
Input ini disimpan dalam variabel pilihan kembali. Jika pengguna memasukkan asumsi kecil, maka program akan kembali ke awal loop dan meminta input jenis dan harga baru lagi. Program memeriksa apakah pengguna memilih untuk keluar. Jika pengguna memilih untuk keluar, loop while akan dihentikan menggunakan pernyataan break dan program akan berakhir. Program ini memungkinkan pengguna untuk menghitung total harga barang setelah diberikan diskon, dengan kemungkinan untuk mengulangi proses ini untuk barang-barang berikutnya jika diinginkan.